Kudahan memohon diudahkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama mengenai imam tarawih pada malam hari ini, yaitu Ustaz Abdul Aziz Al-Hafidh. Imam witir pada malam hari ini Saudara Kukuh Prabowo, dan untuk kultum pada malam hari ini yaitu Ustaz Haji Muhammad Muwidah. Yang terakhir, himbauan kepada para jemaah untuk selalu menggunakan masker dan selalu menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit, sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Hadirin muhtaramin, para hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di surah Luqman, insyaallah ayat 4 dan 5 itu insyaallah, berbicara tentang bagaimana sikap hidup kita itu terhadap Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunihi waqra wa basyirhu bi'adzabin alim. Shadaqallahul azim. Ada setengah manusia, tidak semualah, setengah manusia, mereka justru membeli lahwal hadis, ucapan-ucapan yang nilainya hanya bermain-main, ucapan-ucapan, kalimah-kalimah yang nilainya tidak memberi manfaat dalam hidup. Dan orang-orang yang menjual ini, omongan-omongan ini, itu ada maksud supaya manusia sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menggunakan ilmu. Bahkan wayat takhidaha huzwa, terhadap Al-Quran itu mereka bermain-main, mentertawakan. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka akan mendapatkan azab yang memedihkan dan menghinakan. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini banyak dikupas oleh para ulama tentang perlunya kita berhati-hati memasang telinga, karena telinga itu salah satu fasilitas yang diberikan Allah untuk menggapai segala pemahaman. Dan faham itu yang paling baik mengarah manusia untuk faham kepada Allah. Dan jenengan kula ngrungokne napa-napa tapi malah lali karo Gusti Allah, itu kerugian yang besar. Umur kita tidak panjang, waktu kita tidak panjang, kita hanya dileha-lehakan oleh kalimah-kalimah atau apapun juga itu. Termasuk beberapa ulama, maaf ini dalam kajian fikih, mengambil ayat ini sebagian seperti semisal Imam Syafi'i sendiri, itu pendapatnya termasuk mengharamkan yang namanya malahi. Sesuatu yang kalau kita dengarkan itu kita
menjadi lupa kepada Allah Ta'ala. Maka tentang musik itu banyak dibahas. Tapi ada pendapat yang mengambil jalan tengah, termasuk Al-Imamul Ghazali, itu membolehkan musik. Karena sebahagian kaum sufi itu memang beliau banyak justru dalam mendekat kepada Allah melalui musik. Tapi musik yang betul-betul menjadikan jiwanya itu bisa merasakan tentang kasih sayang dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah fikih. Sehingga oleh karenanya ya itu pendapat. Jadi sebagian membolehkan, sebagian memang melarangnya. Nah, silahkan. Tapi intinya kata yang membolehkan, terus Imam Ghazali, silahkan mendengar musik, silahkan membaca sesuatu. Asal, nah itu. Apa yang kalian baca yang selain kalimah-kalimah Allah tidak sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam insyaallah tafsirnya Ibnu Katsir itu, ini ayat ada satu latar belakang bahwa dulu pada zaman jahiliyah ada orang kaya di Mekah itu ya. Lalu mereka pergi ke Parsi, lalu di Parsi dan membeli-beli buku tulisan-tulisan orang Parsi yang memang zaman dulu dikenal orangnya pintar-pintar gitu. Itu dibeli, dibawa pulang ke Mekah, dipamer-pamerkan kepada teman-temannya untuk tidak mendengarkan Quran tapi baca buku ini saja karena buku ini bagus gitu. Ya entah apa isinya. Untuk agar orang tidak membaca Quran. Lalu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di sini hati-hati segala apa yang bisa menjadikan kita lupa kepada Allah itu membahayakan. Tetap silahkan, ada yang suka musik yang mau, termasuk mungkin begini yang paling mudah di rumah. Belajar termasuk untuk anak-anak kita, kalau sudah ada dengar azan buat TV itu dimatikan gitu loh. Gitu. Dipaksalah anak-anak kita. Saya di rumah gitu, kalau sudah ada asik lihat TV, kalau ada azan, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, matikan sebentar. Untuk apa? Mendengarkan azan dan ikut menjawab. Itu kan ada kewajiban kita jawab azan itu ya. Itu contoh belajar. Apalagi dibacakan Al-Quran di mana ada tempat di mana kita ada, misalnya di majelis-majelis. Makanya saya pribadi itu kalau udah undangan manten, dan manten itu biasanya undangan untuk temu, biasanya acaranya 4:30 sore gitu ya, itu saya seringkali menolak, tidak mau saya. Biasanya acaranya rutut, ada pembukaan, ada bacaan Al-Quran, diundangkan qori yang bagus suaranya, ya kan? Tapi justru ketika dibacakan Quran, semua hadirin apa? Ribut sendiri, ngomong sendiri, bahkan ada yang sambil makan soto gitu. Terjadi Pak ya, kira-kira ya. Saya miris begini. Ini Quran dibaca, kita orang mukmin. Nah kalau sudah kita apalagi mentertawakan, termasuk mentertawakan yang baca, wah apa sih bacaan bareng Quran diwocok bareng. Ini kalau orang Islam bisa murtad loh hukumnya begini. Hati-hati, betul. Quran ini Masya Allah, Masya Allah, jangan main-main dengan Quran. Kita orang beriman kepada Allah, salah satunya iman kepada kitab Allah. Dan kita umat Muhammad ini kitabnya Al-Quran. Kalau kita sudah gak iman dengan itu, meremehkan istihza dalam bahasa Quran, guyoni Quran, ngeremehnya Quran, mau pegang apa kita hidup? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu ahli Quran pada zaman Rasulullah, termasuk Ibnu Abbas. Orang-orang yang dipilih Kanjeng Nabi memang diberi kemampuan memahami Quran dengan baik. Itu menyampaikan inna hadzal Quran syafi'un musyaffi' mahilun musaddiqun. Ini orang ahli Quran ngomong, Quran ini syafi'un, besok yang akan memintakan syafaat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jenengan sedikit-sedikit harus nyimpan Quran di dada ini loh. Lalu mengapa sholat kita itu supaya ada bacaan Quran walaupun sunnah, tapi jangan diringankan. Ada bacaan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tiap saat Fatihah itu masuk toh Pak, kita baca itu loh, kita masukkan ke tubuh kita supaya tubuh kita ada Qurannya. Tapi kalau tubuh tidak ada Quran, ribut nanti sampean. Betul. Quran ini ada syifa, ada manjah, penyelamatan dalam hidup. Bahkan musyafa,
Quran itu bisa memberikan, memintakan manfaat. Syafi'i itu begitu namanya. Tapi kalau musyafa', dia bisa memintakan syafaat atau dia memberi syafaat kepada orang-orang yang suka dengan Quran. Ini perlu. Mahilun, pembela nanti. Pembela. Diceritakan banyak dalam kitab-kitab orang dahulu. Ada orang yang hafal surat juz 28. Itu surat Al-Mulk, karena senang baca surat itu. Ketika dia mati, ini kelak yang akan namanya panjenengan di alam kubur. Benar itu. Ketika ada malaikat mungkar nakir dekat kepada panjenengan, ini mulut ini jadi makhluk nanti itu. Dia akan dampingi panjenengan. Ojo macam-macam mbek wong iki. Dia apal ayatnya Allah yang punya Allah Al-Qur'an itu. Kalau sampean mukul orang ini sama dengan memukul Allah Subhanahu wa taala, begitu loh, Pak. Makanya katanya perbedaan ini terjadi perbincangan antara surat Al-Mulk yang sudah menjelma oleh Allah dengan kehendaknya menjadi makhluk yang mendampingi dia dengan malaikat mungkar nakir sampai maju ke Allah jalur pengadilan. Orang ini salah ya Allah, harus dihukum. Loh, tapi dia apal saya kok ngono jare. Terus yang IP, ya coba banter-banter ngono ya Pak. Abang itu coba banter-banter. Dia punya kemuliaan, dia ada hafal Quran. Dan walaupun tidak semuanya, maka jenengan mesti punya itu. Yang untuk rengeng-rengengnya Quran. Kalau punya hafalan misalnya juz 30 saja, mulai An-Naba sampai An-Nas apal itu sambil nyetir mobil, satu timbang rumah lagu sih tidak jelas gitu loh. Sambil kita baca Quran. Entah mungkin nunggu istri sedang belanja, kenapa tidak rengeng-rengeng dengan Quran kita itu? Oh, kita orang Islam. Contoh itu. Karena banyak manfaat dalam itu. Kesehatan tubuh kita, itu kita melihat orang-orang yang hafal Quran itu kebanyakan sehat tubuhnya. Karena tiap hari digerakkan lidahnya. Huruf Quran itu seperti apa namanya? Pijat Cina namanya itu. Pijat Cina namanya itu. Yang pijat Cina jadi apa di sini? Akupuntur ya. Itu karena diteliti. Mengapa kalau baca mesti waratil Quran tartila? Kha-nya di mana? Ha-nya di mana? Ain-nya di mana? Ghin-nya di mana? Sin, sya, shad. Itu gerakan-gerakan yang menggerakkan bagian-bagian dari saraf-saraf kita. Maka sehat orang baca Quran itu. Sehat badannya juga, yang penting lagi adalah sehat iki hati ini yang penting. Nyuwun sewu Pak, zaman kayak gini sedang ribet begini. Kalau sama tidak punya Quran di dalam, ruwet Pak sebenarnya. Ruwet. Yang paling ngeri sekarang apa? Kalau yang biasa makannya sudah minim, jangan masalah ya Pak ya. Biasanya mau cukup tempe dibakar, nek dibakar ya digodhog, nek digodhog ya di apa? Pokoknya menurutnya pancet tempe, ya sesuk digodhog, rodok waleh di napa? Di napa? Wis pokoke muak kuwi tempe tok. Enten-enten iki gak pati men berubah ya. Sekarang yang justru dari masalah orang-orang yang dulu kerja, maaf ya. Ya kan banyak yang di PHK ya Pak ya. Banyak yang dirumahkan, banyak yang gajinya gak dibayarkan. Biasanya makannya rodok apa? Terus dikon tempe, iso Pak kira-kira. Mulat sekali. Kemarin saya itu siang-siang, seminggu yang lalu lah, lagi nyuci mobil di rumah saya. Habis sholat duha itu, ada ibu-ibu masih muda dan cantik sekali. Kalau saya ngomong cantik, saya jujur loh, mesti cantik banget itu mesti. Mau saya laki-laki seperti sampean kok ya, cantik banget. Bawa kiri kanan gini, apa itu? Saat tetapan saya Pak RW di RW 1 Jatimur. Pak RW ya, nggih ada apa? Saya mau ada perlu Pak. Saya buktikan betul itu. Nek delok wong iki mesti bojone genah iki. Ngoten lho, mesti bohong. Ambine yo apik, stil ngono yo genah lho pokoke Pak. Rupane yo ayu. Ternyata apa Pak? Mau jual kompor. Mau jual apa itu? Wajan yang dari apa itu? Dia bawa 3 barang. Sama magic jar. Kan ibu saya ada apa? Dia cerita, istri